Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bikin video tentang persiapan ngajar ala Teacher Prisda. Apa aja yang harus disiapin dan aplikasi apa aja yang dipakai, aku bakalan liatin di sini. Nah, mungkin untuk beberapa aplikasi udah pernah saya liatin di video sebelumnya, tata caranya atau prosedur bikinnya, jadi kalian bisa lihat di video-video sebelumnya. Oke, yang paling wajib disiapin atau yang paling wajib ada, yang harus dimiliki sama guru adalah RPP. Ini jelas banget. RPP adalah sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang wajib dimiliki sama guru yang dipakai sebagai acuan kalau mau ngajar. Nah, dari RPP itu aku kembangin lagi menjadi beberapa hal. Nah, apa aja sih yang harus dibuat? Yang pertama adalah storyboard. Storyboard ini nggak wajib-wajib amat sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya storyboard dibikin itu untuk kita yang mau bikin yang ada di tulisan ini nih, modul LKPD, kuis, video pembelajaran, video animasi itu wajib bikin storyboard. Kenapa? Kalau kita ngajar ada RPP-nya, maka kalau mau bikinan itu harus ada storyboard-nya karena storyboard itu juga jadi acuan supaya kita nggak keluar jalur kalau bikinan. Nah, storyboard ini bisa sesimpel itu dibikin di buku catatan atau bisa juga pakai aplikasi seperti Word. Nah, biasanya kalau misalnya aku nggak bikin storyboard, maka aku bakalan bikin mind map. Jadi, mind map-nya pun bisa, bentuknya tulisan atau mind map-nya pakai aplikasi Mind Mapper gitu ya. Yang kedua ada modul. Modul ini mungkin, versi lebih kecil dari buku pembelajaran yang dipakai sama murid. Kenapa harus bikin modul? Karena, kita nggak selalu baca buku. Anak-anak zaman sekarang tuh paling nggak suka baca buku. So, aku bikinin modul interaktif yang, menarik minat siswa membaca gitu ya. Jadi supaya ada literasinya, tapi nggak yang ngebebanin kepala mereka gitu ya kan. Jadi modul itu dibuat sedemikian eye catching supaya anak-anak mau bacanya. Yang ketiga ada LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini sebenarnya bebas, bisa dia bentuknya soal-soal atau modul plus soal-soal gitu ya. Dan LKPD yang aku buat itu biasanya LKPD interaktif kalau misalnya pas lagi online, bisa dibuatnya di live worksheet atau bisa juga LKPD lembaran yang kita printing terus kita kasih ke anak, printable gitu ya sifatnya. Yang keempat ada kuis. Nah, kuis ini penting banget karena kuis ini membantu, kita guru gitu ya, untuk mengetahui kedalaman pengetahuan siswa pada pembelajaran yang lagi dikasih. Entah itu misalnya di pretest pas sebelum pembelajaran sebagai persepsi, atau di tengah-tengah pas kita lagi ngajar, atau di akhir sebagai post test-nya. Kuis ini penting banget karena dia membantu kita untuk memetakan jalan pikirannya anak tuh ngerti apa kagak sih sama pelajaran kita, atau sebenarnya dia udah engage belum sama pelajaran kita. Maka kita butuh kuis. Dan kuis ini harus dibikin sevariatif mungkin, sekreatif mungkin. Karena tujuan dibikinnya kuis selain untuk mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai indikator-indikator pembelajaran yang kita bikin di RPP tuh ya, juga ya supaya kelas itu menjadi jauh lebih menyenangkan kalau ada kuis gitu. Yang berikutnya ada video pembelajaran. Ini juga penting, tapi enggak wajib-wajib amat. Kita bisa pakai video pembelajaran orang lain atau video-video yang udah ada yang bertebaran di YouTube. Cuman kalau aku pribadi lebih suka bikin video pembelajaran sendiri. Nah, ini butuh effort banget nih karena aplikasinya banyak banget yang dipakai. Dan sebenarnya video pembelajaran ini penting banget untuk pas kita nih kayak sekarang lagi daring luring gini ya. Aku menggunakan model pembelajaran Flip Classroom di mana aku masih menggunakan, metode yang blended learning antara online dan offline, so video pembelajaran dan tentunya video animasi itu akan sangat terpakai sekali. Nah, yang terakhiran ini adalah video animasi. Saya bikin terakhir karena video animasi ini menurut saya adalah sebuah level paling sulit dalam kehidupan mengajar saya karena bikin video animasi ternyata nggak segampang itu. Kalau dulu aku punya mimpinya pengen punya kartun biologi sendiri karena lihat di negara lain itu banyak banget biologi dibikin kartun dan seseru itu kalau kita nontonnya. Tapi kan kesulitan kita adalah bahasa ya kan. Dan saya pengen banget semua anak menikmati video kartun biologi seperti saya menikmati kartun biologi yang orang-orang luar sana buat.
Nah, saya pengen bikin versi Indonesianya, saya pengen bikin versi sayanya. Jadi karena itulah saya ngotot banget untuk bisa bikin video animasi. Tujuannya adalah memudahkan siswa memahami apa yang saya ajarin, apa yang biologi pengen kasih ke kalian gitu. Dan video animasi juga kadang membantu memperingan materi dibandingkan kita kalau harus literasi, baca, dengerin gurunya setiap saat gitu ya. Terus aplikasi apa aja sih yang harus dimiliki atau yang harus dikuasain sama guru? Ini sih nggak wajib-wajib banget ya, sekali lagi ini nggak wajib-wajib banget, tapi ini yang selalu aku pakai setiap kali mau ngajar di pelajaran biologi. Nah, ini dia aplikasinya, ini nggak semuanya saya tulis. Yang pertama ada Word. Word ya pastilah ya, untuk bikin soal, untuk bikin storyboard, saya masih pakai Word. Dan juga untuk bikin RPP ya pakai Word kan. Terus yang kedua ada aplikasi Mind Mapper, tepatnya sih bukan Mind Map ya. Jadi pembuatan Mind Map aku bikin di Mind Mapper dibandingin kalau kita harus bikinnya di Word atau di Excel secara manual ditulis gitu, lebih baik menggunakan aplikasi Mind Mapper yang ada di Play Store karena itu lebih gampang, kita cukup masukin aja kata-kata penting dari yang mau kita bikin mind map. Gampang banget deh ya. Terus yang berikutnya ada aplikasi Canva. Oh, ini penting banget. Saya nggak pakai Canva Edu, saya pakai Canva biasa aja. Canva ini ada sebuah aplikasi yang keren banget, feature template-nya lengkap banget, elemennya juga banyak. Kita bisa manfaatin. Canva ini bisa dibikin buat jadi modul dan juga buat bikin LKPD. Dan mind map juga bisa loh dibikin di Canva. Jadi Canva ini kegunaannya banyak banget. Kalian tinggal cek aja di www.canva.com. Kalian bisa explore di situ, kalian mau bikin apa aja, dan itu keren banget sih kalau kita pakai ya. Ada aplikasi lain selain Canva seperti Genially atau Slidesgo. Cuman kalau aku pribadi, aku udah nyaman banget nih sama Canva ya kan. Terus yang berikutnya ada live worksheet. Live worksheet ini kalau misalnya aku pengen bikin LKPD interaktif. Nah, modul yang kita kasih ke anak yang bentuknya interaktif online gitu, itu biasanya aku masukin ke live worksheet supaya anak bisa melihat modul yang jauh lebih hidup gitu ya, itu adanya di live worksheet. Nah, kalau bedanya sama Wordwall apa? Wordwall ini untuk kuisnya aja. Meskipun kita bisa bikin kuis di live worksheet, tapi sebenarnya jauh lebih simpel dan lebih gampang, lebih cepat kalau kita pakainya di Wordwall, karena kita nggak harus nulis rumus. Cuman di live worksheet itu lebih serunya karena modul kita jadi kayak lebih hidup aja. Misalnya kita pengen anak nontonin video kita tapi ada pembahasan materinya, ya dibikinlah di live worksheet gitu ya. Terus ada nggak sih aplikasi lain selain aplikasi-aplikasi ini? Banyak ya kan. Misalnya untuk kuis ini sebenarnya bebas, kalau aku pecinta Wordwall, jadi aku pakainya Wordwall. Tapi kalian bisa pilih Kahoot, Quizizz, atau yang mirip-mirip kayak itu. Terus ada juga, di sini belum ditulisin PowerPoint, tentu aja harus bikin PowerPoint kalau misalnya kita mau ngajar offline untuk presentasinya. Tapi PowerPoint-nya tuh sebenarnya bisa dibikin di Canva, makanya semuanya udah ada di Canva gitu. Selain PowerPoint, ada juga aplikasi lain bernama ClassPoint. Aduh, itu seru banget, itu juga bisa dibikin segala macam, modul, live worksheet, kuis, dan lain sebagainya, bisa dibikin di ClassPoint. Bahkan bikin video pembelajaran pun bisa di ClassPoint. Oke, kalau aplikasi untuk bikin video pembelajaran atau video animasi, itu aku pakainya Filmora Go untuk editing videonya dan untuk bisa juga untuk video animasiinnya. Selain pakai Filmora Go, aku juga pakai KineMaster. Terus aku juga pakai Flippa Clip untuk di handphone Android dan tabletnya untuk animasiinnya, dan untuk ngegambarnya itu aku pakai aplikasi namanya Ibis Paint. Tapi untuk ngegambar itu sebenarnya bisa juga kalian menggunakan elemen-elemen yang ada di Canva, jadi nggak harus ngegambar lagi. Kalaupun ada aplikasi-aplikasi yang nggak aku spill, mungkin one day aku bisa bikinin tutorialnya gitu. Oke. Jadi ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunain sama guru, dan menurut saya
kayaknya kita memang harus banyak explore dan belajar tentang aplikasi-aplikasi itu supaya kita lebih up to date dan mendapatkan kemudahan mengajar dengan menggunakan aplikasi. Jadi kayak sekarang tuh memang udah harus matang IT, ya kan, supaya ngajar tuh jauh lebih mudah. Nah, itu dia penjelasan gimana aku mempersiapkan kalau aku mau ngajar, ada banyak banget yang harus disiapin. Dari mulai apa aja yang dibikin sampai aplikasi yang harus dikuasain dong tentu aja. Pesan pentingnya sih adalah being a teacher is not that easy. Nggak segampang itulah jadi guru. But if we really enjoy the process, I think teaching is really amazing. Jadi menurut aku jangan berhenti belajar, apalagi sekarang harus melek IT. Gak boleh anti atau fobia IT lagi. IT justru mempermudah kita dalam mengajar. Dan aku benar-benar ngerasain banget bagaimana IT benar-benar mempermudah aku untuk ngajar. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.